Apakah MK masih menjadi tempat yang pas untuk kita berjuang dan menitipkan harapan menjaga konstitusi, atau sudah tidak relevan lagi? Saya pikir gini, semua lembaga negara tentunya tidak mungkin tidak ada noda. Berarti MK menjadi alat paksa dari masyarakat agar pemerintah mau mendengar aspirasi. Episode kali ini, The Final Argument, menghadirkan Victor Santoso Tandiasa, Managing Partner VST and Partners, dengan pengalaman lebih dari 1 dekade menangani perkara-perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Dari judicial review, sengketa pemilu dan pilkada, hingga dipercaya menjadi kuasa hukum KPU RI. Mari kita mulai. Ya, selamat datang Selamat datang. Bapak Advokat Victor di The Final Argument. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mengundang juga, Mas. Dengan kiprah Bang Victor, Iya. yang saya ketahui dan saya kenal dari 2000 berapa ya Bang? 2018an Ya. lah. 18. 2018 kita saling kenalan, kurang lebih udah 8 tahun ya. Anda ini termasuk orang yang saya respect karena konsisten berjuang di dunia konstitusi. Dan sesuai dengan judul hari ini, lika-liku dunia konstitusi kita, Bang Victor ini adalah salah satu dari sedikit lawyer yang konsisten aktif berpraktek di Mahkamah Konstitusi dengan tingkat kemenangan hampir 90% atau 90%. Mungkin saya salah nih. Kayaknya 90% ya. Kurang lebih 90%. Atau mungkin dengan winning rate tertinggi di Mahkamah Konstitusi. Iya. Berapa persennya to be confirmed. Iya. Nah, tapi yang jelas Bang Victor ini adalah advokat konstitusi dengan winning rate tertinggi di MK. Saya ingat Bang Victor pernah berjuang untuk pemindahan yurisdiksi pengadilan pajak ya. Iya. Juga kita kemarin berjuang bareng untuk masalah gula. Dan sekarang saya lihat Abang juga berjuang untuk masalah kuota pulsa. Nah, sebelum kita masuk ke kasus-kasus yang sedang dihadapi, kenapa Bang? Kok bisa sekonsisten ini berkarir di dunia konstitusi? Yang mana MK kita hari ini juga banyak citranya itu nggak positif-positif banget. Apalagi kita ingat kasus pemilu yang tentu menjadi pertanyaan publik dan akhirnya menjadi pro kontra lah hingga hari ini. Apakah MK masih menjadi tempat yang pas untuk kita berjuang dan menitipkan harapan menjaga konstitusi, atau sudah tidak relevan lagi? Dan kenapa kok masih bisa berkarir di sini sekian lama? Silakan Bang Victor, boleh. Iya, jadi sebenarnya kenapa saya konsisten di MK itu karena pertama sesuai dengan keahlian. Saya sebenarnya membayangkan di Indonesia ini mereka-mereka yang melakukan pembelaan tuh setidak-tidaknya punya spesialisasi lah. Agar apa? Agar ya kalau kita melihat dalam konteks profesi dokter misalnya, kan juga masing-masing punya spesialisasi. Sehingga masyarakat yang berharap kepada kita, para pembela atau pengacara, advokat, apapun istilahnya, mendapatkan satu penanganan perkara yang memang tidak akan mengalami dalam tanda kutip mungkin istilah malpraktek ya gitu. Sehingga memang saya coba mendalami itu dan konsisten agar ya tentunya saya hanya mungkin dari 2011 ya hanya fokus dan hanya menangani perkara di dunia yang bersifat atau karakter tata negara, apakah itu di MK ataupun di Petun. Tapi memang secara intensitas lebih banyak di MK sih dibanding di Petun gitu. Nah lalu kalau ditanya apakah masih relevan ataupun masih berharap ke MK, sangat. Karena MK ini kan bisa kita katakan sebagai satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk
menafsirkan konstitusi gitu, sebagai the final interpreter of constitution kan. The final The final interpreter interpreter of constitution, dan juga bahkan ada istilahnya the sole interpreter of constitution, penafsir tunggal gitu. Penafsir tunggal. Ya, jadi selain penafsir akhir dia juga sebagai penafsir tunggal. Nah, inilah yang saya pikir kesaktiannya MK yang cukup atau yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Nah, sehingga bahkan mungkin kalau dipertanyakan soal tingkat kepercayaan, ukurannya apa dulu nih kan gitu. Apakah menggunakan survei atau intensitas perkara yang masuk? Karena kalau kita lihat intensitas perkara yang masuk, ini MK 2026 ini belum mungkin mau masuk setengah tahun sudah 250 perkara yang masuk. 250 perkara. Iya, artinya Baru bulan Juni. Baru bulan Juni. Kalau 2025 itu tidak lebih dari 250. Tapi 2026 ya sudah hampir 200, sudah mau melebihi 250 perkara baru bulan Juni. Mungkin di tahun akhir tahun ini mungkin bisa sampai ke angka 400 Ya, atau 500 mungkin. Dan itu pasca tadi mungkin yang Mas RDP sampaikan kasus pemilu yang usia wakil presiden yang sempat menjatuhkan MK. Kalau kita melihat presiden itu, faktanya masyarakat malah semakin banyak menguji ke MK. Nah, kan artinya menilai tingkat kepercayaan masyarakat atau publik ke MK, kalau saya lebih melihat dari peningkatan atau penurunan perkara yang masuk. Begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan apakah masih percaya dengan MK, ya kalau buat saya masih sangat mempercayai MK untuk memberikan keadilan konstitusional kepada masyarakat. Tapi kan Hakim MK juga pernah ditangkap, Bang. Ya. Waktu itu, Bang. Ya. Hakim Mokhtar ya. Ya, ada 2. Ya. Patrialis Akbar. Iya, dan Hakim Dan itu kan itu udah menjadi noda hitam bagi catatan perjalanan panjang Mahkamah Konstitusi. Apa yang menjadi jaminan sekarang? Saya pikir gini, semua lembaga negara tentunya tidak ada noda. Tapi kalau dilihat dari kuantitas jumlah presiden, saya pikir MK masih lembaga yang sangat minim terkait dengan adanya skandal ataupun kasus. Gitu. Jadi kalau kita rate dari 2003 MK berdiri sampai sekarang, ya hanya mungkin baru 1, 2, 3, 4, 5-an lah kasus yang muncul gitu. Dan itu pun kan bagi saya merupakan proses kedewasaan organisasi atau lembaga negara dalam proses menjalankan roda pemerintahan lembaganya kan gitu. Artinya dalam ya bisa dibilang MK ini kan anak kandung reformasi kan gitu. Jadi saat dilahirkan pasca reformasi, ya wajar lah ketika ada 1-2 kali presiden gitu kan. Tapi kan setelah itu kan MK punya komitmen untuk memperbaiki diri. Dan semakin kesini saya lihat semakin menunjukkan komitmen untuk berbenah dirinya MK. Baik dalam sistem pelayanan administrasi publiknya, juga dalam sistem persidangannya, itu terlihat sekali tata cara dan pola yang mereka bangun itu tujuannya untuk membangun MK lebih berintegritas. Jadi udah semakin modern ya. Semakin modern, semakin membangun mitigasi terjadinya potensi-potensi seperti yang terjadi di badan peradilan di luar MK. Oke, sekarang gini Bang. Kalau tadi diceritakan bulan Juni aja udah 250. Apa ini tandanya masyarakat kita udah lebih sadar hukum sehingga dikit-dikit melakukan uji formil atau uji material di MK, atau di satu sisi ini juga menjadi sebuah symptoms atau gejala bahwa produk hukum kita bermasalah semua. Iya. Artinya kan ibaratnya kalau saya boleh analogikan, undang-undang itu seperti kendaraan. Dia keluar dari pabrik mobilnya itu penuh dengan kecacatan atau defek ya, banyak defeknya. Yang mana seharusnya kalau kualitas produk hukumnya itu benar, ya defeknya harusnya minim. Iya. Jadi malah kita nggak harus berbahagia diri ketika gugatan di MK itu semakin banyak, permohonan di MK itu semakin banyak gitu loh. Harusnya kita malah bangga ketika permohonannya nggak banyak, artinya undang-undang kita baik-baik saja.
Tapi dengan banyak seperti ini, menurut Bang Victor, gejala apa yang kira-kira kita bisa coba baca ya dari fenomena ini? Sebenarnya ini kan menunjukkan adanya tanda penurunan mekanisme ketatanegaraan kita. Misalnya dalam konteks relasi kekuasaan misalnya. Kalau proses relasi kekuasaan antara masyarakat dengan penguasa itu cukup dekat, mungkin perkara yang masuk ke MK sedikit. Artinya keinginan masyarakat itu ketika pemerintah atau penguasa itu langsung mengakomodir atau memiliki sense yang kuat untuk mengakomodir apapun keinginan masyarakat, saya yakin tidak akan mereka masuk ke MK. Jadi sekarang ini perkembangan MK ini akhirnya tidak hanya menjadi ukuran bagus tidaknya produk undang-undang kita, tapi bahkan sampai kemudian ke bagaimana pemerintah kita bisa membangun komunikasi kepada masyarakat. Nah, ketika komunikasi itu terputus, akhirnya masyarakat mengambil jalur ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kemudian kita bisa bertemu dengan pimpinan kementerian dan anggota DPR secara langsung dalam satu masa yang sama. Ya dengan di MK, kalau kita mengajukan permohonan audiensi misalnya ke kementerian, banyak yang nggak direspon. Betul. Apalagi mau mengajukan RDP ke DPR, banyak yang nggak direspon. Rapat dengan pendapat. Nah itu banyak yang nggak direspon di DPR. Karena birokrasi dan juga mungkin sense pemerintah terhadap masyarakat yang dianggap ya tidak terlalu penting gitu, masukan-masukan dari masyarakat. Nah, artinya ketika itu kemudian terputus, lalu masyarakat melihat bahwa kalau di MK ini ketika masuk pokok perkara, MK akan mengundang presiden dan DPR. Artinya ya itulah kemudian pintu masuk untuk mereka bisa menyampaikan aspirasinya dalam bentuk permohonan. Wah, ini menarik. Berarti MK menjadi alat paksa dari masyarakat agar pemerintah mau mendengar aspirasi. Akhirnya menjadi seperti itu. Padahal kan awalnya itu kan sebenarnya MK kan dibentuk untuk menjaga konstitusi. Artinya ketika konstitusi dibentuk, yang menjaga adalah MK. Bagaimana kemudian konstitusi itu diturunkan menjadi undang-undang tanpa terjadi pertentangan. Nah, MK lah yang kemudian ditugaskan untuk menjadi penjaga. Makanya ada istilah fungsi dari MK itu sebagai the guardian of constitution. Tapi kemudian dalam perkembangannya tidak hanya itu kebutuhan masyarakat. Maka kemudian muncullah beberapa fungsi-fungsi mahkamah atau peran mahkamah, the protector of citizen constitutional right, the protector of human right, gitu kan. Bahkan sampai kemudian MK bisa merubah konstitusi dengan menggunakan perannya sebagai the final interpreter of constitution. Contoh misalnya kayak kewenangan MK dalam menangani Perpu. Dalam konstitusi nggak ada disebutkan itu. Hanya menangani undang-undang. Betul. Tapi kemudian MK meluaskan menjadi bisa menangani Perpu. Banyak beberapa ketentuan dalam konstitusi yang sama MK dirubah gitu. Artinya itu juga menjadi salah satu mekanisme perubahan konstitusi, kan juga salah satunya melalui putusan Mahkamah Konstitusi kan gitu. Nah, tapi dalam kasus ini memang MK sekarang itu akhirnya menjadi dipaksa ya oleh publik untuk juga bisa melindungi hak mereka. Makanya banyak kasus-kasus konkret yang akhirnya masuk ke MK. Dan banyak desakan-desakan akademisi agar MK juga bisa menambahkan kewenangannya untuk constitutional complaint. Waduh. Kan gitu. Tapi bisa dibayangkan kalau kita ngambil beberapa negara, setahun bisa ribuan itu masuk. Betul, gitu. Nah, betul. ini kan yang menjadi tantangan sebenarnya kan. Tapi akhirnya constitutional complaint itu terwujud melalui pengujian undang-undang. Iya. Nyelip lah di situ. Nyelip pintu masuk. Jadi kita komplain terhadap konstitusi, ya akhirnya dengan pola pengujian undang-undang. Iya. Gitu. Nah, cuma memang tergantung bagaimana penyusunan permohonannya. Artinya ketika constitutional complaint itu dituangkan dalam bagian posita, tentunya pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. MK pasti akan mengatakan bahwa MK tidak berwenang menangani perkara ini karena ini bentuk constitutional complaint. Tapi kalau kita kemudian paham, kita arahkan ke legal standing, gambaran kerugian konstitusional kita, ya sudah, itu bisa masuk menjadi kewenangan MK. Oke, Begitu. jadi
memang harus ada legal standing-nya kan. Kalau kita mau melakukan permohonan Iya, ke MK. itu pasti. Tidak sekedar hanya komplain Tidak sekedar komplain. terhadap regulasi yang Benar. hendak kita mohonkan Iya. ya untuk diuji. Tapi gini, dari 260 sekian kasus tersebut, apakah MK ini lebih banyak mengabulkan atau lebih banyak menolak sejauh ini? Kalau dari bacaan. Sejauh ini sih tentunya pasti lebih banyak menolak ya, lebih banyak menolak, bahkan juga tidak menerima juga banyak. Gitu. Bahkan mungkin lebih banyak tidak menerima daripada menolak. Ya. Ya. Tidak menerima dari awal berarti permohonan. Artinya tidak masuk pokok perkara. Tidak masuk pokok perkara. Karena pemohon tidak kuat legal standingnya, atau mungkin ini juga dianggap bukan kewenangan MK, atau mungkin bisa juga obscure. Gitu. Jadi memang ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kalau MK sebagai the guardian of constitution atau sebagai the protector of citizen constitutional right, kenapa kok banyak menolak, kan begitu? Ya betul. Kan pertanyaannya baru seperti saya mau itu. nanyakan Ya. tadi. Saya bisa membaca. Iya. Jadi sebenarnya bukan juga kemudian kesalahan atau itu ditimpakan kepada MK bahwa berarti MK bukan sebagai the protector. Ini kan tergantung bagaimana masyarakat kemudian mengajukan permohonannya. Kan MK juga terbatasi dengan ketentuan formilnya kan. Pemohon itu harus memenuhi legal standing, kedudukan hukum, lalu kemudian membangun argumentasi jangan sampai obscure, kabur antara posita dengan petitum tidak nyambung gitu kan. Lalu kemudian ini juga benar-benar dipastikan kewenangan MK. Ini bukan open legal policy, ini bukan persoalan praktek gitu kan. Ini kan yang tentunya dibutuhkan kelihayan untuk menggambarkan, menuliskan itu. Nah, kalau kemudian pemohonnya tidak bisa memenuhi syarat formil, ya akhirnya MK tentunya tidak Harus menerima. menolak ya. Iya, tidak menerima, atau kemudian kalaupun formilnya sudah masuk tapi ternyata permohonan tidak beralasan bahwa ini nggak ada pertentangan norma, nah itu kan juga masuk ke pokok perkara. Akhirnya MK menolak gitu. Jadi memang banyak. Artinya kan sebenarnya kita pelindung, kita penjaga konstitusi, tapi aturan main harus tetap diikuti. Benar, artinya mahkamah itu kan dia melindungi ketika ada orang yang mengadukan. Nah, ketika orang mengadukan adanya pelanggaran konstitusi, tapi kemudian dia tidak bisa menjelaskan dengan penuh tanggung jawab, kalau bahasa masyarakatnya, dia mengadukan tapi cuma bilang tolong dong saya diginiin, terus MK yang suruh maju misalkan, itu kan juga tidak pas dengan perannya, tugasnya, gitu. Artinya semua pemohon yang hadir itu juga harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa kalian mengatakan bahwa norma ini bertentangan dengan konstitusi, kan gitu. Jangan kemudian hanya mengatakan bahwa norma ini bertentangan, tapi MK yang suruh mikir. Gitu. Oh, bertentangannya yang mana ya? Iya, ya silahkan MK yang mikirin. Ya kan kalau begitu nanti akan gelombang. Itu artinya MK menjadi konsultan hukum tata negara bagi masyarakat. Benar gitu. Malah nanti takutnya ya MK jadi seperti bukan lagi sebagai penjaga konstitusi kan, yang marwahnya juga harus dijaga begitu kan. Nah, malah kadang-kadang masyarakat menuntut mereka lah harusnya menjadi creator of the law. Itu yang sebenarnya salah. Sepanjang pemohon itu bisa meyakinkan bahwa ini ada kekosongan hukum, bahwa barulah MK mengisi. Ya. Ketika ada kekosongan hukum. Benar. Sekarang ini kita bicara kekosongan hukum. Apakah terkait dengan kasus yang Bang Victor banyak tanganin, itu memang permasalahannya banyak kekosongan hukum di situ. Contoh misalnya kasus kuota pulsa ya, yang sekarang Abang lagi berjuang lah. Nah, apakah di situ memang ada kekosongan hukum sehingga ini layak diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi atau gimana sebenarnya? Iya, sebenarnya kan prinsipnya ini kan saat terjadi suatu pembatasan terhadap hak, maka itu menjadi materi muatan undang-undang. Tapi pada prakteknya belakangan ini banyak pembatasan hak yang sengaja tidak diatur dengan undang-undang atau dalam undang-undang, malah diatur di bawah undang-undang yang akhirnya menimbulkan pertimbangan yang subjektif sesuai dengan kepentingan penguasa.
Kalau filosofinya kenapa pembatasan hak itu harus diatur dengan undang-undang kan karena harus melibatkan wakil rakyat di situ. Artinya ketika negara mau membatasi hak konstitusional, hak asasi, hak yang dijamin oleh konstitusi, maka dia seharusnya didiskusikan dengan wakil rakyat. Maka materi muatannya harus dituangkannya dalam undang-undang. Tapi dalam praktek belakangan ini, pembentuk undang-undang seringkali meloloskan itu atau sengaja mendelegasikan itu ke bawah undang-undang. Ya seperti peraturan presiden atau peraturan PP, pemerintah. peraturan presiden, peraturan menteri gitu kan. Ya permen, paling banyak di permen ya, Ya, sama PP ya. bener. Nah, ya mungkin paling yang lagi viral saat ini di sosmed ini berkaitan dengan pengaturan syarat mutasi, penguncian mutasi 10 tahun bagi PNS itu diatur dalam peraturan Kemenpan RB pada tingkat peraturan menteri. Padahal efek dari aturan itu PNS yang sudah diterima dia tidak bisa melakukan mutasi dengan alasan apapun tanpa toleransi apapun, mau itu kesehatan, mau itu berkaitan dengan pengurusan orang tua ataupun bahkan anaknya sampai harus dirawat oleh neneknya karena suami istri ini bertugas di daerah yang berjauhan, itu dia harus menyelesaikan 10 tahun dulu pengabdian tanpa toleransi. Itu kan jelas sudah membatasi hak asasi. Tapi kan itu memang konsekuensi menjadi seorang ASN. Iya, artinya untuk siap ditempatkan di mana saja siap gitu. ditempatkan di mana saja, tapi bukan berarti dicabut hak asasinya. Kan begitu. Mereka tidak mengatakan bahwa kami tidak siap di lokasi-lokasi yang 3T atau misalkan lokasi pedalaman, tapi yang mereka inginkan ketika ada kondisi-kondisi yang sifatnya kemanusiaan, harusnya regulasi itu bisa memberikan toleransi. Nah, kalau dalam konteks ini enggak. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa aturan seperti ini diatur di bawah undang-undang? Padahal jelas ada pembatasan hak asasi di situ. Bayangkan ada anak yang saat dilahirkan itu sampai usia 10 tahun, itu dia terpisah dari kedua orang tuanya, dirawat sama neneknya. Sementara ketika mereka mau mengunjungi anaknya, biaya transportasi dari daerah dia bekerja ke tempat neneknya itu mungkin 1 bulan gajinya sekali jalan habis. Kenapa nggak keluarganya tinggal bersama saja? Kenapa? Kenapa nggak keluarganya tinggal bersama saja? Istrinya atau anak yang ngikut bapaknya yang berada di daerah-daerah. Iya, karena kan tergantung dari daerahnya, Mas. Misalnya di Iya. daerah itu tidak memiliki fasilitas pendidikan yang baik misalnya. Betul. Tentunya kan dia tidak mungkin membiarkan anaknya tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kan begitu. Sehingga seringkali bisa dititipkan ke neneknya. Atau misalkan ada yang anaknya memiliki penyakit. Lalu di daerah tempat ibu atau bapaknya bekerja tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi. Ya, artinya kan sebenarnya pemerintah di sini punya tugas untuk melakukan pemerataan pendidikan dan fasilitas kesehatan. Iya. Di daerah manapun di Iya. seluruh pelosok Indonesia. Iya, Sebenarnya kan iya, itu kan iya. problemnya kan. Iya. Tapi selama itu belum terwujud, apakah kemudian mereka itu harus kehilangan haknya? Kan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kemudian aturan-aturan yang membatasi hak asasi itu diatur di aturan di bawah undang-undang? Nah, ini sebenarnya sudah menyalahi prinsip. Harusnya diatur Diatur di undang-undang. Nah, karena itulah kemudian kita menguji undang-undang itu untuk bisa menarik norma yang ada di bawah ini ditarik ke undang-undang, ditempatkan kepada tempat yang tepat. Nah, karena mekanisme tata negara kita tidak ideal, bagaimana mungkin kemudian bisa melakukan revisi hanya karena permintaan beberapa kelompok. Ya. Akhirnya pilihan adalah ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi 1 orang saja bisa membatalkan 1 undang-undang. 1 orang saja bisa. 1 orang saja bisa membatalkan 1 undang-undang. Kalau PKPU aja kan minimal dua Dua pihak dua ya. pihak. Nah, di MK enggak. Karena apa? Karena konstitusi kita mengatur setiap orang. Jaminan hak asasi itu kepada setiap orang. Jadi 1 orang itu punya hak yang sama. Dan juga sifatnya MK ini kan erga omnes. Artinya walaupun 1 orang yang merasa dirugikan, tapi dia sebenarnya sudah mewakili jutaan atau bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta masyarakat yang punya kepentingan yang sama. Iya. Nah, itulah kemudian kenapa MK kemudian tadi saya katakan 1 orang saja bisa membatalkan 1 undang-undang. Gitu. Seperti yang terjadi di urusan
pemilu kemarin, Wapres. Ya itulah salah satunya ya, yang sempat yang menjadi heboh presiden. Itu kan juga sebenarnya satu orang ya, setahu saya ya. Mahasiswa. Itu sekarang ini apa menurut Bang Victor situasi MK kita hari ini itu apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau belum kira-kira berarti? Kalau dalam pandangan kita yang concern di MK itu sebenarnya sudah melebihi ekspektasi. Sudah melebihi ekspektasi. Ya, MK. Artinya performance-nya memang sudah top sekarang ini. Iya, artinya MK sebenarnya sudah banyak mengambil resiko. Ya. Dalam hal misalnya dia mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang, open legal policy. Ya. Lalu kemudian dia juga melakukan beberapa proses yang sebenarnya bukan menjadi bagiannya MK. Contoh misalnya dalam kuota internet, MK menyuruh para provider berembuk. Jadi kayak model arbitrase kan akhirnya kan. Oke, coba mungkin boleh Abang ceritakan loh. Ini kasus kuota internet di MK ini gimana sih Bang sebenarnya? Ya artinya kan kalau awal mula sampai sekarang ini udah sampai mana proses ini? Awal mula ini kan sebenarnya kan ada driver online dan penjual kuliner secara online itu kan menganggap bahwa kuota itu sudah menjadi modal usaha. Jadi bukan lagi kebutuhan sekunder ataupun tersier bahkan, tapi sudah menjadi kebutuhan primer, modal usaha untuk dia mencari makan, kan gitu. Nah, tapi dalam prakteknya saat orderannya sepi, kan penggunaan kuotanya kan minim. Iya. Lalu kemudian karena masuk waktunya, hanguslah itu kuota. Mau nggak mau dia harus nyari duit lagi untuk beli modal kuota. Padahal modal yang sudah dia beli untuk kuota itu tidak terpakai secara maksimal, tapi dihanguskan. Nah akhirnya kan kemudian itu merugikan hak konstitusionalnya untuk bisa mendapatkan mata pencarian, kan gitu. Nah akhirnya mengujilah ke MK. Nah kita uji ke MK, memang awalnya MK sempat mengatakan loh ini kan masalah konkret, masalah praktek gitu. Tapi kita bisa menjelaskan bahwa pertama ini masalah hajat hidup orang banyak. Yang kedua ini menyangkut juga akhirnya sudah menyangkut tentang hak konstitusional. Karena kuotanya dihanguskan, maka sistem itu telah mengambil secara paksa hak dari para konsumen. Artinya itulah yang kemudian kita jelaskan dan Mahkamah mungkin teryakini ya oleh penjelasan kita, masuklah pokok perkara. Gitu. Padahal sebenarnya saat awal pun MK ragu-ragu ini kayaknya masuknya ranah perlindungan konsumen. Iya, kenapa nggak ke sini gitu kan? Tapi ketika kita menjelaskan ini bukan soal yang bisa bukan hal yang sepele, tapi ada soal prinsip gitu loh, yaitu pembatasan terhadap hak itu tadi mengambil paksa gitu. Nah, akhirnya masuklah pokok perkara dan ternyata di situ MK mengundang semua operator. Oh, diundang semua operator ya? Ya. Dulu dan mau datang semua. Kalau dulu pihak terkait itu mengajukan. Nah, sekarang progresivitas MK, dia MK itu sudah berani untuk mengundang pihak-pihak yang menurut MK berkaitan dengan kepentingan itu. Nah, dalam konteks kuota internet, MK panggil semua provider. Ya. Ada Telkomsel, Indosat, Smartfren, XL, bahkan PLN pun yang menerapkan kuota internet juga itu dipanggil juga sama MK. Gitu. Nah, menariknya saat mereka memberi keterangan, mereka kan masing-masing kan masih ya istilahnya membenarkan sistem mereka lah itu. Ya. Itu wajar karena dari sudut pandang pembelaan lah ya. sudut pandang mereka. Tapi MK karena tidak bisa menerima, akhirnya MK dan juga MK tidak mau secara nah ini juga salah satu kemajuan MK. Artinya MK mencoba untuk mengambil jalan tengah yang tidak merugikan pelaku usaha, tapi juga tidak merugikan konsumen. Oke, dan itu karena dua-duanya kan adalah warga negara nih. Betul. Pengusaha juga bukan berarti dia tidak punya hak. Betul. Mereka juga punya hak yang harus dibela juga oleh MK. Ya. Nah, ketika mereka masuk dalam suatu sistem pembentukan undang-undang yang tidak benar, sebenarnya mereka juga dirugikan. Nah, akhirnya mereka harus menghadapilah kasus ini, gitu kan. Nah, ketika mereka kemudian diundang oleh MK, biasanya MK setelah mendengar keterangan sudah langsung masing-masing dikasih kesempatan untuk menghadirkan ahli. Setelah itu MK memutuskan sepihak bagaimana pandangan MK.
Tapi sekarang MK mencoba mengambil peran ya seperti mirip-mirip kayak arbitrase lah. Oh ya? MK meminta kepada para provider itu untuk berembuk. Jadi dikasih waktu, kalau nggak salah 2 minggu, kasih waktu 2 minggu, mereka suruh berembuk, mendiskusikan bagaimana membuat sistem baru yang kita minta, yang pemohon minta, agar bisa terakomodir oleh semua provider itu melalui asosiasi. Jadi kan di telekomunikasi ini kan ada namanya Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Nah, difasilitasi oleh ATS ini. Nah, mereka kumpulkanlah semua provider, mereka diskusi, mereka rembukan, lalu muncullah satu sistem yang pada pokoknya mereka mau menyiapkan satu layanan yang sifatnya rollover. Tapi akhirnya tidak semuanya akan rollover. Pelaku usaha memberikan pilihan kepada masyarakat. Mau pakai yang rollover atau yang enggak. Tapi setidaknya yang diminta pemohon diakomodir dalam satu layanan. Gitu. Nah, sampai waktu itu menariknya salah satu hakim Prof. Saldi mengatakan, ya sudah, kalau ini dilaksanakan, berarti kan keinginan pemohon sudah terwujud. Ya. Sudah terakomodir. Berarti sudah tidak perlu lagi mahkamah meneruskan permohonan. Tapi kan akhirnya kan kita berpikir ya kan harus dikunci dulu di norma. Kan gitu. Untuk apa? Untuk ada keajekan kan. Artinya bisa saja mereka berembuk lalu kemudian karena tidak terkunci di norma, ada peluang mereka kemudian bisa saja tiba-tiba dengan alasan lain berubah. Ya. Kan begitu. Ya. Akhirnya tetaplah MK kemudian melanjutkan prosesnya sampai nanti putusannya. Nah, kita belum tahu nanti bagaimana putusannya, tapi setidak-tidaknya apa yang kita inginkan sudah tercapai. Ya. Nah, Mas ADP bisa bayangkan kalau tanpa MK, maka pemohon itu harus ke DPR, harus datang ke Kemenkominfo, harus datang ke provider-provider, dan belum tentu hasilnya terselesaikan. Tapi dengan satu kali pukul di MK, semuanya kumpul. Waduh, Gitu. ini statement sebenarnya sangat berbahaya karena Gimana? ini menjadi promosi MK. Ini mempromosikan agar Tapi saya bukan duta MK ya. Iya. Belum menjadi duta MK. Jadi ini sebuah story yang sangat menarik sekali Bang Victor. Karena ini mempromosikan MK sekali dan kekhawatiran saya malah Makin banyak perkara yang banyak perkara yang masuk. Iya. Dan tentu tekanan ke MK akan semakin tinggi ketika harapan masyarakat bisa dipenuhi ya. Iya. Sebagian besar oleh MK, dan kita pernah berada di fase itu loh. Iya. Kita pernah berada di fase di mana masyarakat itu misalnya sangat menitik beratkan harapan mereka kepada KPK. Iya. Akhirnya malah kontraproduktif dan jadi cicak lawan buaya sampai berjilid-jilid gitu loh. Terus MK juga pernah di fase itu, terus muncul banyak kasus dan lain sebagainya. Saya sebagai warga sipil rasanya tidak siap untuk patah hati lagi melihat instansi kita terus berikhtiar dengan baik, melakukan banyak hal yang baik, tapi di satu sisi saya ada kekhawatiran apakah nanti akan ada drama kesekian nih yang akan meruntuhkan harapan masyarakat ketika memang MK udah sebegini kerennya gitu loh. Ya, kalau menurut saya sebenarnya tinggal bagaimana menguatkan sistemnya, Mas. Jadi misalnya contoh MK dan MA, tidak hanya MK, badan peradilan kita itu kan sebenarnya butuh kemandirian anggaran. Jadi independensi badan peradilan itu tidak lengkap ketika tidak ada independensi anggaran. Karena apa? Karena disitulah tempat menyandranya penguasa terhadap badan peradilannya. Nah, seringkali banyak menjadi ancaman kepada badan peradilan kalau mereka tidak memenuhi hasrat penguasa, anggarannya dipotong. Nah, itu berdampak kepada penguatan organisasi badan peradilan itu sendiri. Nah, makanya itulah yang kemudian saya juga mau ikut dalam mereformasi independensi badan peradilan. Masuklah kami menjadi pemohon menguji kemandirian anggaran badan peradilan di Indonesia. Saya jadi penasaran nih, kayak semua hal Bang Victor uji ini sekarang. Ada berapa kasus dari sejak Januari sampai Juni yang Pak Victor sendiri tangani? Kalau
Kalau untuk tahun ini mungkin sekitar nggak terlalu banyak lah ya, mungkin sekitar 8 atau 7 atau 8 kasus. Tapi kalau dari 2011 saya sempat hitung iseng-iseng sih ya, Oke. itu sekitar 70, sudah 70 lebih. Kalau sama sekarang mungkin hampir 80. Kalau yang sama sekarang kita tanganin itu mungkin hampir 80 perkara lah. Itu mulai dari pengujian undang-undang dan juga Oh enggak, sengketa. khusus pengujian undang-undang. Khusus PU saja PU sudah saja. hampir 80. Iya. Gitu. Luar biasa. Kalau kasus sengketa pemilihan umum atau pilkada? Kalau itu sebenarnya karena mencoba pengalaman sih ya. Artinya kan di MK ini kan ada 4 kewenangan ya. Ya. Dan yang satu lagi itu sebenarnya kewajiban MK untuk kalau mungkin biasa dikenal impeachment gitu kan. Nah, SKLN pengujian undang sudah sering. Ya. Lalu SKLN pernah lah sekali nanganin. Nah, yang paling penasaran itu pilkada atau pemilu. Ya. Nah, di situ saya memang masih mengambil posisi sebagai pembelanya penyelenggara. Oh, malah seringnya menjadi pembela KPU. Iya, KPU gitu. Karena memang ada senior lah yang ngajak gitu kan. Nah, karena itu menjadi salah satu kewenangan yang belum pernah saya coba di tahun 2019 dulu awalnya, akhirnya saya ikutlah di situ. Nah, baru kemudian nangani pilkada juga masih dalam posisi KPU sampai terakhir kemarin 2024 baru ngambil posisi calon. Tapi masih yang menang, Mas. Wah, iya. Jadi track record winning rate masih bagus ya. Masih lumayan lah. Nah, ini tentu karena saya juga memimpin sekolah hukum, karir Bang Victor ini menjadi inspirasi bagi banyak anak-anak muda kita ya, khususnya yang mahasiswa Fakultas Hukum. Gimana caranya dan tips and triknya untuk bisa berkarir di dunia advokat konstitusi? Apakah harus mengikuti PKPA khusus konstitusi ataukah apakah ada organisasi advokat konstitusi atau apa gitu kira-kira caranya lah untuk bisa berkarir di dunia lawyer konstitusi? Iya. Sebenarnya kan kalau di MK ini kan selain petun ya, di MK ini kan membuka kesempatan siapapun bisa menjadi pemohon dan bisa menjadi kuasa hukum. Bahkan orang tidak sekolah pun bisa menjadi kuasa hukum di MK sepanjang memahami hukum acara. Kan gitu. Artinya sebenarnya tidak ada kendala lagi untuk masyarakat bisa mencoba maju ke MK atau juga menjadi kuasa membela kepentingan kelompoknya. Kan gitu. Apalagi mahasiswa. Bahkan sekarang ini cenderung lebih banyak mahasiswa yang maju ke MK. Mahasiswa. Entah dia sebagai kuasa atau dia sebagai pemohon. Gitu. Banyaklah sekarang yang maju ke MK apapun itu tujuannya, karena kan memang bahkan sempat kemarin itu juga Prof. Saldi di sidang mengatakan kami ini sudah mulai mengklasifikasikan pemohon-pemohon ini apa sih motifnya gitu kan. Nah, itu mungkin karena MK sudah mulai memperhatikan kan beberapa orang. Tapi bagi saya apapun itu alasannya, sepanjang permohonannya beralasan menurut hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, ya nggak ada masalah. Kan gitu. Entah itu dia mau tujuannya buat cari panggung atau buat branding, personal branding, atau memang membela kepentingan sebagai aktivis atau sebagai profesional lawyer misalnya, apapun motifnya sepanjang itu beralasan menurut hukum permohonannya, lalu kemudian itu memberikan efek positif kepada masyarakat, ya kan gak ada persoalan. Artinya motif itu kan juga menjadi bonusnya mereka. Kan gitu. Tapi tetap tidak boleh meninggalkan substansinya bahwa permohonan ini ternyata beralasan menurut hukum, ya harus dikabulkan gitu. Jadi jangan juga kemudian karena terlihat motifnya seperti apa tapi kemudian substansinya bagus, lalu kemudian ini anak biasa cuma buat cari sensasi aja nih, udah di NO aja. Itu kan juga nggak fair. Iya. Gitu. Artinya dan motif kan nggak ada sebagai syarat diterimanya berkas kan. Artinya kan ya tetap acuan harus berkas kan gitu. Iya. Apapun motifnya selama berkasnya memenuhi syarat, ya sudah itu yang harus diperiksa oleh MK. Setuju. Dan saya sendiri sebenarnya juga mengapresiasi MK sih. Saya lihat kesakralannya masih cukup kuat ya.
Dan saya lihat banyak kawan-kawan saya juga sudah banyak yang menjadi lawyer di MK dan MK. juga menjadi ahli di MK. Ini menjadi salah satu instrumen personal branding yang sangat baik, sangat efektif, dan dari ruang sidangnya juga memiliki aura yang berbeda ya. Aura sidang di MK ini memang berbeda. Iya. Baik sebagai seorang lawyer ataukah sebagai seorang ahli. Iya. Apalagi hakimnya juga sosok-sosok yang begawan hukum. Iya. Hampir semua profesor bahkan. Udah kayak disertasi kita. Iya benar. Jadi pengalaman kemarin bareng Bang Victor aja saya merasakan betul auranya itu luar biasa gitu ya. Dan ini juga menjadi suatu peluang sebenarnya buat generasi hukum kita ke depan, anak-anak muda ke depan untuk menjadi profesional di bidang hukum konstitusi, hukum tata negara atau menjadi constitutional lawyer. Karena ternyata dari ceritanya Bang Victor, banyak kasus-kasus itu malah dimediatorin jatuhnya ya, bahasa sederhananya ya, dimediatorin oleh MK. Dalam konteks kasus pulsa tadi, kita kembali lagi, MK malah menyuruh para pihak untuk berembuk. Bahkan ini Mas, bahkan di perkara nomor 10 tahun 2026, itu MK memberikan putusan sela, memerintahkan para pihak untuk bermediasi dulu. Nah, gitu. Ada putusan selanya. Ini kan sebenarnya sebuah inovasi. Inovasi. Karena dulu kan kita ingat ya, MK itu istilahnya mahkamah kalkulator. Ya. Hanya tukang hitung-hitung. Ya. Nah, malah sekarang ya menjadi fasilitator, menjadi mediator. Akhirnya saya jadi ngikutin Mas. Jadi sekarang saya lagi tanganin kasus pensiunan Kemlu yang gaji pokoknya nggak dibayar dari tahun 1960 sampai 2012. Gaji pokoknya nggak dibayar. Gaji pokoknya tidak dibayarkan? Nggak dibayar. Kenapa Jadi itu? saat dia ditugaskan ke luar negeri, gaji pokoknya itu tidak dibayarkan, dianggap sudah digabung oleh tunjangan. Tunjangan waktu dia penempatan di luar negeri. Padahal penempatan di luar negeri itu besarannya, tunjangan penempatan itu besarnya tergantung negaranya. Jadi bisa jadi ada orang yang golongan 3A misalnya ditempatkan di daerah yang, di negara yang nilai pokoknya kecil, maka tunjangannya kecil. Lebih kecil dari orang yang misalkan golongan di bawahnya 3A, apakah 2D atau 2C, tapi ditempatkan di negara yang nilai pokoknya besar. Maka tunjangannya bisa lebih besar. Padahal gaji pokok digabung di situ. Nah, yang jadi masalah 2013 sampai sekarang semua PNS Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan ke luar negeri itu semuanya diberikan gaji pokok dan tunjangan. Berarti memang sebelumnya ada hak yang tidak ditunaikan. Yang tidak ditunaikan. Padahal itu gaji pokok. Gaji pokok itu sudah masuk kategori hak milik. Dan itu angkanya berapa miliar atau berapa triliun? Triliunan Mas. Triliun nyampe. Di MK terungkap sidang yang sebelumnya ya, perkara sebelumnya terungkap 5.200 orang yang belum dipenuhi kewajibannya. 5.200. Iya. Dan ini orang udah tua-tua semua pensiunan ya. Sudah rata-rata. Pensiun, sudah banyak yang malah mungkin sudah tidak ada ya, turun nanti ya, kita berharap kalau pemerintah memenuhi itu buat ahli warisnya. Gitu. Nah itu ya, saya minta pemerintah ini perlu diapresiasi nih para pensiunan Kemlu nih. Saya meminta MK untuk memediasikan. Karena kita sudah mengadukan ke Komnas HAM, Komnas HAM sudah minta kepada Menlu untuk bermediasi, ditolak. Nah, kita lagi mau minta coba deh MK deh yang merintahin untuk mediasi. Mudah-mudahan Menlunya itu bisa lebih patuh ke MK. Ya, tapi gitu. Sebenarnya kalau itu pun cair Bang, saya juga jadi concern, uangnya ada nggak? Kalau uangnya nggak ada ya jujur memang agak berat juga nih barang. Konsepnya kan sebenarnya kan bisa multi years Mas. Dicicil. Jadi ekspektasi dari para mungkin keluarga pensiunan atau termasuk pensiunannya sendiri nggak masalah sebenarnya, nggak langsung jebret. Nggak masalah. Bisa bertahap. Ini kan bicara soal hak. Yang penting haknya ditunaikan. Haknya ditunaikan dan gaji pokok itu kan bagian dari honor ya. Artinya penghargaan terhadap orang tuanya atau dirinya yang sudah bekerja mewakili negara di negara lain. Ya. Bahkan mempertaruhkan nyawanya ketika di negara konflik. Ya, begitu. Benar. Apapun mereka udah bekerja untuk bangsa ya, membangun bangsa ya. Mohon izin pemerintah Indonesia melalui podcast ini kepada Pak Menteri Luar Negeri, aspirasi para pensiunan harap Wah, ini terima kasih banget diberikan atensi lah ya. Ini, Mas. Ya, semoga sampai kan? Semoga sampai. Karena apapun ini juga perjuangan bersama. Apabila memang ada hal-hal yang baik ya menurut saya itu
layak diperjuangkan lah. Jadi sebenarnya Bang Victor ini kasusnya banyak terkait dengan hajat hidup orang banyak jatuhnya ya. Rata-rata kalau di MK pasti menyangkut hajat hidup orang Pasti banyak. hajat hidup orang Hanya banyak. saja mungkin posisi saya kadang di warga masyarakat, kadang di APH, membela APH juga Nah, gitu kan. ini menarik. Apa tuh? Artinya berarti banyak kepentingan yang saling bergesekan di MK ini. Sebenarnya sih bukan bergesekan Mas, artinya tetap posisi standingnya mereka baik itu APH atau aparat negara ataupun masyarakat itu semua kan tentunya kan diatur oleh undang-undang. Ya. Kan gitu. Nah, ketika undang-undang itu merugikan mereka, tidak hanya masyarakat tapi juga termasuk aparatur negara, itu juga mereka punya hak untuk mengajukan pembelaan ke Mahkamah Konstitusi. Dan bagusnya saat ini sudah banyak aparatur negara yang berani Menyuarakan. untuk membela memperjuangkan haknya. Ya. Tapi rata-rata kalau yang saya pegang itu ya saya suka memberikan juga edukasi bahwa kita ini bukan menyerang. Kita ingin mengkoreksi aturan. Nah, sehingga memang kita sangat berharap pemohon-pemohon yang beracara di MK ini bukan dalam konteks menyerang negara atau menyerang pemerintah, tapi lebih ke bagaimana mengkoreksi hasil kerja mereka dalam bentuk norma dalam undang-undang gitu. Nah, kalau itu kemudian berhasil ya tentunya wibawa negara tidak jatuh, tapi juga kepentingan masyarakat ataupun aparatur negara yang dirugikan oleh undang-undang itu bisa terakomodir gitu. Jadi mungkin perlu lebih elegan lah dalam menangani perkara di MK. Nah, itu yang seringkali saya terapkan gitu. Oke. Jadi artinya gini loh, Anda ini sebenarnya membela masyarakat kah lebih sering? Atau membela pemerintah kah? Atau membela siapa yang cocok kepentingannya dengan saudara sebagai seorang lawyer konstitusi? Atau ya sebenarnya tidak ada ukurannya, kita hanya melihat sepanjang ini against our constitution, ya saya akan membela konstitusi gitu. Atau seperti apa? Ya pertama kan kalau bicara soal profesi lawyer, karena kan kepentingannya banyak ya. Benar. Artinya ketika kita bicara soal profesi lawyer, profesional, artinya kan siapa yang datang ke kita, kan begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga perlu mendalami apakah masalah yang dibawa itu memang benar ada persoalan konstitusionalitasnya. Artinya siapapun yang datang itu tidak bisa kemudian kita justifikasi bahwa ini kok sekarang dia jadi membela negara, menyudutkan masyarakat. Nah, itu banyak pemahaman yang keliru sebenarnya. Betul. Karena apa? Karena undang-undang itu bisa berlaku secara umum ke seluruh lapisan, tapi ada yang sifatnya sektoral. Ya seperti kayak misalkan undang-undang yang menyangkut tentang advokat, yang menyangkut tentang notaris, yang menyangkut tentang kedokteran, kan hanya mengikat kepada mereka. Nah, artinya mereka juga punya hak untuk membela kepentingannya. Dan ketika itu kita lakukan, kita bela, tidak akan kemudian merugikan masyarakat yang tidak masuk dalam skup itu, skup undang-undang itu. Kan begitu. Tidak sesederhana itu. Iya, gitu. Makanya saya kemudian bersikap ya sepanjang ada pertentangan norma, sepanjang ada masalah konstitusionalitas, ya memang harus dibela. Gitu. Entah dia masyarakat, entah dia aparatur negara, ya kita tetap harus membela sepanjang secara nyata ada pertentangan konstitusionalitas itu, artinya ada yang dirugikan gitu. Nah, itu yang menjadi prinsip saya dalam menangani perkara. Jadi saya tidak mendikotomikan saya hanya ada di posisi masyarakat. Ketika ada aparatur negara yang membutuhkan bantuan karena haknya terlanggar, seperti kayak saat ini yang saya tangani soal PNS ini, ya tentu saya harus membantu mereka mendapatkan haknya. Setidak-tidaknya mendapatkan tafsir lah dari mahkamah. Apakah yang mereka alami merupakan pelanggaran konstitusional? Apakah yang negara atur itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi? Gitu. Nah, itulah yang kemudian kita serahkan ke mahkamah gitu. Ya. Biarkan mahkamah yang menilai itu secara objektif. Nah, gitu. Jadi memang saya selalu mengatakan di MK ini jangan selalu melihat menang kalah dari kabul atau tolaknya permohonan. Bisa saja ditolak tapi kepentingannya terakomodir. Ditolak tapi kepentingan terakomodir itu seperti apa misalnya? Contoh paling jelas perkara 149 tahun 2025 kemarin mengenai penyandang buta warna.
Jadi ada sekelompok wartawan di MK yang memang mengalami penglihatan warna, diferensiasi kalau istilahnya ya, atau buta warna. Jadi mereka kalau ke MK melewati lampu merah itu selalu terancam. Karena apa? Dia harus membutuhkan waktu yang lebih lama dari kita yang bisa melihat warna secara normal. Nah, karena mereka terganggu soal itu, mereka ingin agar lampu merah di Indonesia sama kayak di negara-negara maju seperti kayak Jepang. Itu kan mereka membedakan bentuknya. Ya. Kan gitu. Nah, mereka ingin Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya mereka nanya ke saya, "Bang, bisa nggak diuji ke MK?" Saya bilang, tidak semua permasalahan diatur dalam norma undang-undang. Tapi bisa kita kejar untuk MK memberikan judicial order. Judicial order. Iya, mandat konstitusional terhadap masalah yang kita bawa. Tapi tentunya harus ada pintu masuknya. Pintu masuknya apa? Ya norma dalam undang-undang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Oh. Nah, akhirnya kita ambillah undang-undang lalu lintas LLAJ 22/2009. Kita ambil itu, kita ambil pintu masuknya. Tapi saya katakan sama mereka, ini kemungkinan kabulnya kecil. Bahkan mungkin tidak mungkin kabul. Tapi kemungkinan untuk mendapatkan judicial ordernya cukup besar. Akhirnya kita uji ke MK, benar, ditolak sama MK, dianggap bahwa norma itu tidak bermasalah. Ya. Tapi MK memberikan jawaban terhadap masalah kita. Akhirnya MK memerintahkan memerintahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk merubah lampu merah di Indonesia ini yang bisa mengakomodasi para penyandang buta warna. Itu masuk dalam putusannya. Masuk di pertimbangan hukum, tegas. Oh. Nah, masalahnya sekarang lagi-lagi soal kepatuhan. Apakah sampai pemerintah sampai saat ini Kementerian Perhubungan belum ada upaya untuk merubah lampu merah se-Indonesia. Padahal MK sudah memerintahkan itu. Nah, artinya secara kepentingan itu terakomodir. Tapi secara permohonan ditolak. Ya. Lalu kalau bicara menang apa enggak? Bagi saya menang. Karena apa? Kepentingan teman-teman yang mengalami diferensiasi penglihatan warna itu sudah mendapatkan perlindungan dari MK, di mana MK sudah mewajibkan kepada pemerintah untuk mengakomodasi itu. Ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian pemerintah mau patuh melaksanakan itu dalam waktu yang cepat, lambat, atau bahkan tidak dilaksanakan. Tapi kan permohonan ditolak. Yang dimohonkan untuk dirubah kan Nah, tidak, walaupun diakui. Ini yang jadi banyak Ini kan pasti di Kementerian perdebatan. Perhubungan Iya. atau pemerintah juga akan melihat ya tidak ada Iya. kekuatan hukum Iya. dong untuk saya harus. Jadi memang pemahaman pemerintah dalam hal ini kan seringkali kan mereka juga meminta perpandangan dari JPN ya, Jaksa Pengacara Negara yang sebagai bisa dibilang lawyernya pemerintah lah gitu. Nah, seringkali pandangan itu selalu mengatakan kalau amarnya ditolak maka pertimbangan hukum tidak mengikat. Padahal itu saya yakin mereka mengambil sampel mungkin dari putusan-putusan pengadilan negeri atau mungkin pengadilan negeri pidana sama perdata. Tapi kalau putusan MK itu kan karakternya berbeda. Kenapa pertimbangan hukum itu mengikat walaupun amarnya ditolak? Karena di pertimbangan hukum ini itulah dituangkannya penafsiran MK. Jadi MK punya peran sebagai the final interpreter of constitution, dituangkan di mana? Di pertimbangan hukum. Nah, makanya ada pertimbangan yang kemudian tidak dilaksanakan ketika amarnya ditolak, biasanya karena pertimbangan itu tidak memiliki perintah. Iya, betul. Tidak memiliki mandat. Dan itu tidak bisa mengikat. Akhirnya dianggap tidak mengikat, padahal sebenarnya mengikat. Seharusnya. Sebagai pertimbangan hukum. Iya, cuma akhirnya kan sering menimbulkan kebingungan di tataran pelaksana. Kami harus melaksanakan apa? Di pertimbangannya nggak jelas nih MK maunya kami bagaimana. Tapi di amarnya ditolak, gitu. Nah, tapi ada karakter putusan MK yang di pertimbangan hukumnya jelas. Pemerintah Mahkamah memandang pemerintah harus mengakomodasi kepentingan para penyandang diferensiasi penglihatan warna. Atau pemerintah dengan cara menanggapi itu hanya sebagai rekomendasi jatuhnya. akhirnya begitu karena pertimbangan MK seringkali tidak tegas. Gitu. Nah, memang ini menjadi salah satu masukan juga buat MK. Kalau MK mau menolak permohonan tapi kemudian memberikan pertimbangan hukum, maka MK harusnya punya pemahaman bahwa fenomena constitutional disobedience saat ini itu semakin meningkat.
Sehingga MK perlu semakin menguatkan pertimbangan hukum ketika memang MK ingin menyelesaikan masalah pemohon. Iya. Kan Artinya harus pemohon datang kan, tegas. ya pemohon kan datang tujuannya supaya masalahnya terselesaikan oleh MK. Iya. Kalau dia mengatakan bahwa, kalau MK menilai bahwa oh masalahnya memang ada nih, nyata ada masalah, tapi normanya bukan ini, atau ini normanya nggak bermasalah. Tapi MK biasanya menyelesaikan masalah itu dengan memberikan pertimbangan hukum. Menurut mahkamah terhadap apa yang dialami oleh pemohon seharusnya begini gitu. Nah, kadang penggunaan kata seharusnya itu suka nggak ada, sehingga dianggap ini kan bukan perintah, Sehingga tidak wajib dilaksanakan. sehingga menjadi tidak wajib dilaksanakan gitu. Nah ini sebenarnya ini tergantung bagaimana MK merumuskan pertimbangan hukum, dan juga sebenarnya tergantung pemohon juga. Ya, jadi kan ibaratnya kayak oke, cintamu aku terima tapi atau aku tolak tapi aku suka sih kan gitu ya. Jadi nggak agak grey area lah di sini ya. Membuat pemerintah juga jadi bingung, ini saya mesti ngapain gitu. Ya, ini mungkin jadi masukan juga buat MK ya, agar lebih tegas. Walaupun satu sisi sebenarnya Bang Victor juga diuntungkan karena pertimbangan ini menjadi salah satu rujukan bahwa MK memberikan atensi ya terhadap situasi-situasi ini. Oke, mungkin di akhir diskusi kita melihat sebenarnya MK ini setelah mengalami banyak dinamika dan perjalanan, ya jujur saya harus sampaikan memang MK menjadi salah satu lembaga yang citranya paling positif hari ini. Dan di the final argument saya berpendapat ya MK wajib diperkuat terus, wajib dijaga, dan saya setuju dengan banyak pendapatnya Bang Victor bahwa memang MK sudah mengalami banyak kemajuan, dan ini harus kita bareng-bareng jaga. Dan yang bisa menjaga ini ya kita-kita, masyarakat Indonesia, seluruh elemen bangsa. Dan ini malah harus kita manfaatkan betul MK sebagai salah satu upaya hukum dalam mendapatkan keadilan. Apakah dengan cara-cara normal, dan salah satunya cara konstitusional. Termasuk dengan banyaknya produk-produk hukum hari ini yang menimbulkan pro kontra, ya MK inilah seharusnya menjadi wadah yang tepat untuk melakukan uji formil ataupun uji material, mengajukan protes kita sebagai warga negara terhadap legal policy pemerintah yang kita rasa belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dan di akhir kita akan bertanya, apakah Mahkamah Konstitusi akan tetap menjadi the guardian of Constitution atau malah sebaliknya. Hari ini kita melihat satu ruang yang sering tak terlihat, tapi selalu terasa dampaknya. Mahkamah Konstitusi bukan sekedar gedung hukum yang sunyi. Ia adalah ruang tempat konstitusi diuji dan masa depan demokrasi ditentukan kembali. Di sana, hukum tidak pernah berdiri sendiri. Ia berjalan bersama tafsir, bersama strategi, dan kepentingan yang saling menguji. Dan para advokat yang masuk ke ruangan itu bukan hanya membawa pasal dan argumentasi, tapi juga membawa cara pandang tentang keadilan, tentang batas kekuasaan, dan tentang siapa yang layak dilindungi negara. Sekian di The Final Argument. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, Bang Victor.